Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Aulianda, NIM 2019 161003. Saya dari kelas 4A Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan tata upacara penggalang. Baiklah, sebelum masuk ke materinya, apa saja bagian-bagian yang harus diperlukan pada saat upacara pramuka penggalang? Di sini kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari upacara penggalang. Jadi, upacara penggalang merupakan upacara yang dilakukan pada waktu tertentu. Upacara penggalang tersebut bisa dilakukan untuk memperingati suatu kejadian atau penyambutan. Penggalang merupakan suatu tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Para anggota pramuka penggalang biasanya berusia 11-15 tahun. Selain itu, penggalang juga memiliki tingkatan sendiri. Menurut pencapaian syarat kecakapan umum, pramuka penggalang digolongkan menjadi beberapa tingkatan, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan penggalang garuda. Baiklah, di sini bisa dipahami di sebelah saya sudah ada gambar dari bentuk upacara penggalang. Jika yang berwarna bulat merah itu adalah petugas bendera, yang bulat berwarna hijau itu adalah pinru, bulat berwarna kuning adalah wapinru, bulat berwarna ungu adalah pembantu pembina, dan bulat berwarna biru adalah pembaca dasadharma. Jenis-jenis upacara penggalang. Upacara penggalang memiliki 3 bentuk upacara diantaranya. Yang pertama yaitu upacara pembukaan latihan, yang kedua upacara penutupan latihan, dan yang terakhir upacara pelantikan penggalang. Baiklah, mari kita bahas satu persatu dari 3 bentuk upacara penggalang tersebut. Yang pertama yaitu ada upacara pembukaan latihan. Jadi sebelum kita melakukan upacara, kita harus menyiapkan terlebih dahulu perlengkapan apa saja yang harus diperlukan pada saat upacara. Yang pertama yaitu mempersiapkan bendera merah putih. Yang kedua mempersiapkan tiang bendera. Yang ketiga mempersiapkan teks Pancasila, dan yang terakhir mempersiapkan teks Dasadharma. Ada poin kedua dari upacara pembukaan latihan tersebut, yaitu persiapkan upacara. Dari persiapkan upacara ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu kita harus periksa kerapian absen oleh masing-masing pemimpin regu. Setelah itu pembagian tugas pelaksanaan upacara dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang ditugaskan. Dan yang terakhir, pratama membentuk barisan dan memeriksa kerapian barisan. Yang C ada pelaksanaan upacara, yang terdiri dari 1. Regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan. Yang kedua, pembina upacara menempati tempatnya. 3. Pembantu pembina upacara berdiri di belakang pembina. Yang keempat, beri penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan dengan laporan. Yang kelima, petugas pengibar bendera merah putih mengibarkan bendera sang merah putih. Untuk pengibaran bendera, penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Dan yang terakhir, pembina upacara membacakan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Setelah itu, petugas membaca teks Dasadharma. Selanjutnya, pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar. Selanjutnya, pratama melapor kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan arena upacara. Dan yang terakhir, upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh pratama. Baiklah, itu dia bagian-bagian dari sebelum melakukan atau saat melakukan kegiatan upacara pembukaan. Yang selanjutnya ada upacara penutup latihan. Yang harus disediakan yaitu terdapat 3 tahap pelaksanaan upacara penutupan latihan, yaitu persiapan, pemeriksaan, dan pelaksanaan. Untuk prosesnya sama saja seperti pada upacara pembukaan latihan, hanya saja pelaksanaan yang berbeda.
Berikut proses pelaksanaan penutupan latihan. Yang pertama yaitu pembina upacara dijemput oleh Pratama. Yang kedua, pembina upacara menempati tempat yang sudah disediakan. Pembantu pembina berbaris di belakang pembina upacara. Yang ketiga, kemudian Pratama memimpin penghormatan untuk pembina dan lanjut untuk melaporkan laporan. Yang selanjutnya penurunan bendera merah putih oleh petugas dan dipimpin oleh pembina upacara. Yang kelima, pembina upacara menyampaikan kata pengantar langsung dilanjutkan dengan pemimpinan doa. Yang keenam, Pratama maju satu langkah dan menyampaikan pada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lanjut dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Ketujuh, pembina upacara dan pembantu meninggalkan area upacara. Dan yang terakhir, pasukan upacara dibubarkan oleh Pratama. Baiklah, itu dia pelaksanaan dari upacara penutupan latihan Pramuka Penggalang. Baiklah, di sini ada upacara pelantikan penggalang. Jadi sebelum kita melakukan upacara pelantikan, kita harus menyiapkan terlebih dahulu apa saja alat yang harus digunakan atau yang harus disiapkan sebelum melakukan upacara ini. Yang pertama yaitu persiapkan bendera merah putih, persiapkan tongkat, kemudian ikat bendera merah putih dan digulung, persiapkan meja, air putih, baki, minyak wangi dan elap, persiapkan tanda yang dibutuhkan, dan persiapkan petugas. Dan poin B yaitu persiapkan upacara. Yang pertama, periksa pasukan yang sudah siap dalam bentuk angkere. Yang kedua, periksa peserta penggalang yang akan dilantik. Dan yang terakhir, periksa Pratama yang bertugas untuk menjemput pembina upacara. Yang ke-C yaitu pelaksanaan upacara penggalang. Yang pertama, pembina upacara menempatkan pada tempat yang telah disediakan. Kemudian, pembantu pembina berdiri persis di belakang pembina upacara. Yang ketiga, Pratama memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Yang keempat, dilanjutkan dengan penggalang yang akan dilantik, kemudian diantar oleh Pratama ke depan pembina upacara. Kelima, proses selanjutnya yaitu tanya jawab antara pembina upacara dan anggota penggalang yang akan dilantik. Pertanyaan tersebut seputar SKU. Selanjutnya, penggalang yang akan dilantik membasuh wajah, mencuci tangan, mencuci kakinya sendiri, lalu dikeringkan menggunakan elap dan tisu, kemudian diberi pewangi agar berbau segar. Yang selanjutnya, doa bersama yang dipimpin oleh kakak pembina. Selanjutnya, petugas pembawa bendera merah putih masuk ke dalam area upacara secara hati-hati dan pelan melalui samping kanannya pembina. Lalu pembina upacara langsung memimpin penghormatan kepada sang merah putih. Di sini ada cara pembina upacara melantik pramuka penggalang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ujung bendera merah putih dipegang dan dicium oleh penggalang yang akan dilantik. Kemudian ujung bendera didekatkan ke dada sebelah kanan penggalang yang akan dilantik dan mengucapkan janji Trisatya. Proses selanjutnya, pembina upacara melakukan penyematan tanda pelantikan pada penggalang secara langsung. Pembina dan pembantu pembina mengucapkan selamat kepada penggalang yang sudah dilantik. Pembina yang sudah melakukan pelantikan penggalang kembali diantar oleh Pratama menuju ke tempat semula. Selanjutnya, Pratama melapor serta memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Setelah selesai melakukan penghormatan, pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan tempat upacara pelantikan peserta penggalang, dan Pratama memimpin pembubaran pasukan upacara pelantikan penggalang tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang materi pelaksanaan tata upacara pramuka penggalang. Saya mohon maaf jika ada yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.